Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the abundance of His grace and gift. Salawat and greeting may be poured out on the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his family. Okay, let me introduce myself. My name is Kirana Zura. I'm a student from Padang State University. In this video, I will explain the material about vector in R2, vector in R3, the dot product, and the cross product. Okay, let's just go to the first and second material is vector in R2 and R3. The term vector is used by scientists to indicate a quantity, such as displacement or velocity or force, that has a both magnitude and direction. A vector is often represented by an arrow or a directed line segment. Jadi, istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan suatu besaran. Besaran di sini seperti perpindahan atau kecepatan atau juga gaya, yang dimana besaran tersebut memiliki besaran atau nilai dan juga arah. A vector is often represented by an arrow or directed line segment. Jadi vektor sering diwakili oleh tanda panah atau juga segmen garis berarah. Jadi kenapa di sini vektor memiliki suatu arah? Karena biar kita dapat mengetahui dengan spesifik letak dari vektor tersebut. Okay, next. The length of the arrow represented the magnitude of the vector. Jadi panjang panah di sini menunjukkan nilai dari vektor tersebut atau besarnya vektor tersebut. Sedangkan the arrow point in the direction of the vector. Arah panah menunjukkan kemana arah vektor tersebut. So we denote a vector by, jadi vektor dapat dinyatakan dengan printing a letter in bold sides, yaitu mencetak huruf dengan huruf tebal, or putting an arrow above the letter, atau menempatkan panah di atas huruf. Seperti ini. Suppose a particle move along a line segment from point A to point B. Jadi kita misalkan sebuah partikel bergerak di sepanjang ruas garis dari titik A ke titik B. Kita misalkan dari titik A ke B. The corresponding displacement vector V is shown in figure. As initial point A, the arrow and the terminal point B, the tips, and we indicated this by writing V equals AB. Jadi vektor perpindahan yang sesuai V memiliki titik awal A, jadi ini awalnya, ini awal, dan the terminal point atau ekornya di B. Ini merupakan vektor V. Sehingga kita dapat menyatakan atau menulisnya dengan V di garis tebal atau AB dengan tanda panah di atasnya. Kenapa AB? Kenapa bukan BA? Karena di sini A merupakan awal dan B merupakan ujungnya. Jadi dapat kita lihat pada vektor bahwa AB tidak sama dengan BA. Notice that the vector U equals CD has the same length and the same direction as V, even though it is in a different position. Perhatikan bahwa vektor U, yaitu vektor dari C ke D, memiliki panjang dan arah yang sama dengan V, meskipun letaknya berbeda. We say that U and V are equivalent or equal, and we write U equals V. Jadi dapat kita katakan bahwa U dan V adalah equivalent atau sama dan dapat kita tuliskan U sama dengan V. Jadi jika arah dan besarnya sama, maka vektor itu akan sama walaupun posisinya berbeda.
Suppose a particle moved from A to B, so its displacement vector is AB. The combined effect of this displacement is that the particle has moved from A to C. The resulting displacement vector AC is called the sum of AB and BC, and we write AC equals AB plus BC. Misalkan sebuah partikel bergerak dari A ke B, kemudian ada juga partikel yang bergerak dari B ke C. Jadi, efek gabungan dari perpindahan ini adalah partikel telah berpindah dari A ke C. Jadi, untuk kombinasi vektor atau menggabungkan vektor yaitu dari A ke B, B ke C. Dan efek dari gabungan ini yaitu adalah A ke C. Kita ambil dari titik awal dan titik ujung dari kedua vektor tersebut. If U and V are vector position, so the initial point of V is at the terminal point of U, then the sum U plus V is the vector from the initial point of U to the terminal point of V. Jadi di sini jika U dan V adalah vektor yang diposisikan sehingga titik awal V berada di titik terminal U, maka jumlah U ditambah V adalah vektor dari titik awal ke titik terminal U. Jadi dapat dilihat di sini U dan V, dan sedangkan V misalnya V terletak di sini, lalu kita posisikan di mana titik pangkal V terletak di titik ujung dari U. Maka jumlah U tambah V adalah vektor dari titik awal U ke titik ujung V. U tambah V. Jadi definisi penjumlahan ini sering disebut dengan aturan segitiga. Kemudian, selain aturan segitiga, kita juga dapat mencari penjumlahan vektor dengan aturan paralelogram. Di sini, we start with the same vector U and V as in figure before and draw another copy of V with the same initial point as U. Kita mulai dengan vektor yang sama, U dan V seperti sebelumnya, dan menggambar salinan V lainnya dengan titik awal yang sama dengan U. Jadi ini U, dan ini V-nya di sini. Melengkapi jajaran genjang, kita melihat bahwa, jadi ini kita salin V-nya karena arah dan besarnya sama, ini sama kita V, ini U-nya kita copy of U, and copy of V. Jadi melengkapi jajaran genjang, kita melihat bahwa U tambah V sama dengan V tambah U. This also give another way to construct the sum. Ini juga memberikan cara lain untuk menyusun penjumlahan. If we place U and V so they start at the same point, then U and V lies along the diagonal of the parallelogram with U and V side. Jika kita menempatkan U dan V sehingga mereka mulai pada titik yang sama, maka U tambah V terletak di sepanjang diagonal jajaran genjang dengan U dan V sebagai sisi. This is called the parallelogram law. Jadi, ini yang dinamakan aturan parallelogram. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Draw the sum of the vector A and B shown in the figure. Gambarkan jumlah vektor A dan B yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi kita mencari jumlah dari kedua vektor ini. Solusi, first we move B and place its tail at the tip of A, being careful to draw a copy of B that has the same length and direction. Pertama, kita pindahkan B dan tempatkan ekornya di ujung A. Ini B kita tempatkan ekornya di ujung A. Jadi hati-hati dalam menggambar salinan B, karena ini tuh B ini harus memiliki panjang dan arah yang sama dengan soal. Kemudian, then we draw the vector A plus B starting at the initial point of A and ending at the terminal point of the copy of B. Kita menggambar vektor A tambah B mulai dari titik awal A dan berakhir di titik terminal salinan B. Ini adalah A tambah B. Jadi, ini kita menggunakan cara segitiga, aturan segitiga. Alternatively, we could place B so it start and constructs A plus B by the parallelogram as in figure. Alternatifnya, kita dapat menempatkan B sehingga dimulai dari mana A berawal, dan membangun A tambah B dengan hukum jajar genjang atau paralelogram.
Jadi kalau pakai cara parallelogram seperti ini, kita tempatkan B di pangkal di awal A, kita gambar salinan B, gambar salinan A, dan kita dapatkan vektor A tambah B-nya. Okay, next operation is multiplying vector. It is possible to multiply a vector by a real number C. In this context, we call the real number C a scalar to distinguish it from a vector. Jadi, vektor itu dapat dikalikan dengan bilangan real C. Dan di mana dalam konteks ini kita menyebut bilangan real C skalar untuk membedakannya dari vektor. For instance, we want 2v to be the same vector as v plus v, which has the same direction as v, but is twice along. In general, we multiply a vector by a scalar as follows. Misalnya, kita ingin mencari vektor 2v, yang sama dengan vektor v tambah v, yang searah dengan v tetapi panjangnya 2 kali lipat. Secara umum, kita mengalihkan vektor dengan skalar sebagai berikut. If C is a scalar and V is a vector, then the scalar multiple CV is the vector whose length is C times the length of V and whose direction is the same as V if C more than 0 and is opposite to V if C less than 0. Jadi, jika C adalah skalar dan V adalah vektor, skalar kelipatan CV adalah vektor yang panjangnya C dikalikan panjang V dan arahnya sama dengan V. Jadi di sini arahnya akan sama jika C besar dari 0. Sedangkan arahnya akan berlawanan jika C kecil dari 0. And if C equals 0 or V equals 0, then CV equals 0. Jadi jika C-nya sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0, dan dikalikan akan menghasilkan vektor 0. We see that real number work like scalar vector. That's why we call them scalar. Jadi terlihat bahwa bilangan real bekerja seperti vektor skalaran di sini. Itulah mengapa ia disebut scalar. Notice that two non-zero vectors are parallel if they are scalar multiples of one another. In particular, the vector minus v equals min 1v has the same length as v but point in the opposite direction, called in negative of v. Jadi, kita perhatikan bahwa dua vektor bukan nol adalah paralel jika keduanya ada kelipatan skalar satu sama lain. Secara khusus, vektor minus v sama dengan minus 1 dikali v memiliki panjang yang sama dengan v, tetapi menunjukkan ke arah yang berlawanan. Kita menyebutnya negatif dari v. Jadi di sini dapat kita lihat, di sini V dikalikan 2V, arahnya sama namun panjangnya 2 kali lipat, dikalikan setengah V, arahnya sama. Dan jika dia negatif, itu akan sama dengan perkalian positif, tapi di sini arahnya berlawanan. Jadi kalau dia dikali negatif, arahnya akan berlawanan. Next operation is difference vector atau pengurangan vektor. By the difference u minus v of two vector, we mean u minus v equals u plus minus v. So we can construct u minus v by first drawing the negative of v minus v and then adding it to u by the parallelogram law in v. Jadi pengurangan u kurang v dari dua vektor yang dimaksud adalah u dikurang v sama dengan u ditambah minus v. Jadi kita dapat membangun U dikurang V dengan terlebih dahulu menggambar negatif dari V, yaitu minus V, dan kemudian menambahkannya ke dengan hukum dalam. Jadi di sini vektor U dan V yang diketahui, sedangkan kita ingin mencari U kurang V, maka dapat kita cari minus V-nya ke bawah, dan dengan ukuran paralelogram atau jajar genjang kita bikin salinan minus V di sini, bikin salinan minus U di sini, lalu kita dapatkanlah U dikurang V. Alternatively, since v plus u minus v equals u, the vector u minus v when added to v give u. So we could construct uv as n figure by means of the triangle law. Notice that if u and v both start from the same initial point,
then U minus V connect the tip of V to the tip of V. Alternatifnya, karena V tambah U kurang V sama dengan U, vektor U kurang V jika ditambahkan ke V menghasilkan U. Jadi kita bisa membangun U dengan menggunakan hukum segitiga. Di sini kita bisa lihat U dan V. Perhatikan jika U dan V mulai dari awal yang sama, titik yang sama, maka U kurang V merupakan hubungan atau garis dari ujung V ke titik ujung U. For example, if A and B are the vectors shown in figure, draw A minus 2B. Jika A dan B adalah vektor yang ditunjukkan di sini, gambarlah A dikurang 2B. Jadi ini vektor A, ini B. Yang ditanya adalah A dikurang 2B. Solusinya, we first draw the vector minus 2B pointing in the direction opposite to B and twist as long we place it with its relative of A. Jadi pertama tuh kita harus menggambarkan vektor minus 2B yang menunjuk ke arah yang berlawanan dengan B dan panjangnya 2 kali lipat dari B. Selanjutnya kita menempatkan ekor dari vektor min 2B itu pada ujung vektor A. And then use the triangle to draw A plus min 2B as in figure. Gunakan hukum segitiga untuk menggambar hasil penjumlahan A tambah 2B. Jadi ini dari awal A ke pangkal 2B. Inilah hasilnya A kurang 2B. Next, komponen vektor. For some purpose, it best to introduce a coordinate system and treat vector algebraically. Untuk beberapa tujuan, vektor akan diperkenalkan dalam sistem koordinat dan memperlakukan vektor secara aljabar. If we place the initial point of A, vector A at the origin of a rectangular coordinate system, then the terminal point of A has coordinate of the form A1, A2, or A1, A2, A3, depending on whether our coordinate system is 2 or 3-dimensional. Kita letakkan titik awal vektor di vektor A di asal sistem koordinat persegi panjang. Kemudian titik terminal A memiliki koordinat bentuk A1, A2, atau A1, A2, A3. A1, A2 ini di bidang, A1, A2, A3 ini pada ruang. Ini tergantung apakah sistem koordinat kita 2 atau 3 dimensi. Jadi sini terlihat tergambar kita letakkan pangkal A di titik 0, maka vektor A-nya adalah A1, A2. Dan kita tuliskan di sini menggunakan kurung siku. Begitu pula di koordinat sistem koordinat 3 dimensi. This coordinate are called the component of A and we write. Koordinat ini disebut komponen A dan ditulis dengan A-nya A1, A2 atau A-nya A1, A2, A3. Ini pakai kurung siku. Jadi kurung siku di sini menunjukkan itu adalah sebuah vektor. Use the notation I1, A2 for the ordered pair that refers to a vector so as not to confuse it with the ordered pair I1, A2 that refer to a interplane. Kita menggunakan notasi kurung siku A1, A2 untuk pasangan terurut yang mengacu pada vektor agar tidak membingungkannya dengan pasangan berurutan A1, A2 yang mengacu pada sebuah titik di bidang. Jadi kalau itu adalah vektor, kita menggunakan kurung siku, dan jika itu sebuah titik di bidang, kita menggunakan kurung biasa. For instance, the vectors shown in figure are all equivalent to vector OP 32, 32 whose terminal point is P32. Misalnya vektor OP pada gambar ini, semuanya ekuivalen dengan vektor yang titik terminalnya adalah P32. Jadi vektor P32 ini semuanya sama dengan vektor 45, ini. Di mana di sini karena arahnya sama dan panjangnya sama, tapi letaknya saja yang berbeda. Persamaannya adalah bahwa titik terminal dicapai dari titik awal dengan perpindahan 3 unit, ini 1, 2, 3, ke kanan dan 2 unit ke atas. Ini juga 1, 2, 3, 2 ke atas, 3 ke samping, 2 ke samping kanan ke atas. Kita dapat menganggap semua vektor geometris ini sebagai representasi dari vektor aljabar A sama dengan 32.
position vector. In three dimension, the vector A of the A1, A2, A3 is the position vector of the point P A1, A2, A3. Let's consider any other representation A vector AB of A where the initial point is A x1, Y1, Z1, and the terminal point is B x2, Y2, Z2. Then we must have x1 plus A1 equals x2, A1 plus A2 equals Y2, and Z1 plus A3 equals Z2, and so A1 equals X2 minus X1, A2 equals A2 minus A1, and A3 equals Z2 minus Z1. Di tiga dimensi, vektor A sama dengan A1, A2, A3 adalah vektor posisi titik P, A1, A2, A3. Jadi, vektor ini adalah vektor posisi dari P. Jadi mari kita pertimbangkan representasi AB lain dari A di mana titik awalnya berada pada A, X, Y, Z, X1, Y1, Z1, dan B titik terminalnya adalah B, X2, Y2, Z2, di mana X1 tambah X2-nya adalah A, Y1 tambah A2-nya sama dengan Y2. Kemudian di sini kita memiliki titik X tambah A1 sama dengan X2, Y tambah A2 sama dengan Y2, Z tambah A3 sama dengan Y3, Z3. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk mencari nilai A1-nya yaitu X2 kurang X1, A2-nya Y2 kurang Y1, dan A3-nya Z2 kurang Y1. Di sini kita dapatkan persamaan 1, give the point A, x1, y1, z1, and b, x2, y2, z2. The vector A with representation vector AB is A equals x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, for the example, find the vector represented by the direction line segment with initial point A 2, min 3, 4. Terminal point B min 2, 1, 1. Solusi. Jadi di sini soalnya yaitu tentukan vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah dengan titik awalnya A 2, min 3, 4 dan titik ujungnya atau titik terminalnya B min 2, 1, 1. By equation 1 tadi dengan persamaan 1 tadi, the vector corresponding to vector AB is vektor yang sesuai dengan AB adalah A sama dengan tadi X2 kurang X1, maka min 2 dikurang 2, Y2 kurang Y1, 1 kurang 3, jadinya tambah, dan Z2 kurang Y1, 1 dikurang 4. Kita dapatkan hasilnya min 4, 4, dan min 3. Okay, next, length vector atau panjang vektor. The magnitude or length of the vector V is the length of any of its representation and is denoted by the symbol V or V. Jadi besar atau panjang vektor V adalah panjang salah satu representasinya yang dilambangkan dengan simbol mutlak V atau V. By using the distance formula to compute the length of a segment OP, we obtain the following formula. Dengan menggunakan rumus jarak untuk menghitung panjang satu ruas OP, diperoleh rumus sebagai berikut. The length of the vector dimensional vector A1, S2 is A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk panjang vektor 2 dimensi. Dan ini adalah rumus untuk panjang vektor 3 dimensi. Algebraic vector atau aljabar vektor. Gambar ini menunjukkan A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Jadi ini adalah vektor A di mana nilainya A1, A2, dan ini adalah vektor B di mana nilainya adalah B1 dan B2. Then the sum is, jadi jumlahnya adalah A tambah B, A1 tambah B1, A2 tambah B2, at least for the case where the component are positive. Setidaknya untuk kasus di mana komponennya positif. Ini
didapatkan dari sini. Ini kan ini untuk vektor A, ini untuk vektor B. Maka jumlahannya kan ini. Jadi dapat kita lihat bahwa A1 tambah B1 dan A2 ditambah B2. 1, B1, A2, B2. Kita dapatkan panjang A tambah B. In the other word, to add algebraic vector, we add corresponding component. Jadi dengan kata lain, untuk menjumlahkan vektor aljabarnya, kita menambahkan komponennya. Similarly, to subtract vector, we subtract corresponding component. Demikian pula untuk mengurangi vektor, kita mengurangi komponennya. From the similar triangle in figure, we see that the component of CA are CA1 and CA2. So to multiply a vector by a scalar, we multiply each component by the scalar. Dari segitiga serupa pada gambar, kita lihat bahwa komponen CA adalah CA1 dan CA2 ini. Jadi untuk mengalihkan vektor dengan skalar, kita mengalihkan setiap komponen dengan skalar tersebut. Jadi untuk mengalihkannya yaitu kita kalikan setiap komponennya dengan skalar. If A, jadi jika A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2, maka untuk A tambah B sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan untuk A kurang B sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2, dan untuk perkalian skalarnya yaitu C dikali A1 dan C dikali A2. Demikian pula untuk vektor 3 dimensi, or 3-dimensional vector. Sama. For example, if A equals 403 and B equals minus 215, find A and the vector A plus B, A minus B, 3B, and 2A plus 5B. Jadi jika kita ketahui bahwa A sama dengan 4, 0, 3, dan B sama dengan 215, carilah nilai mutlak A atau panjang vektornya, dan carilah nilai dari A tambah B, A kurang B, 3B, dan 2A tambah 5B. Untuk panjang A yaitu seperti rumus tadi, kita A1 dikuadratkan tambah B, A2 dikuadratkan tambah A3 dikuadratkan, kemudian kita akarkan, kita dapatkanlah nilainya 5. Untuk A tambah B, kita tambahkan komponen-komponennya, 4 ditambah min 2, 0 ditambah 1, 3 tambah 5, kita dapatkan nilai 218. Sedangkan untuk A kurang B, begitu juga kita kurangkan komponennya, kita dapatkan nilai 6 min 1 min 2. Untuk 3B, yaitu perkalian skalar, kita kalikan masing-masing komponennya dengan skalar tersebut. Kita dapatkan min 6, 3, 15. Dan untuk 2A tambah 5B, kita kalikan dulu skalarnya pada masing-masing komponen A dan komponen B. Kemudian kita tambahkan masing-masing komponennya. Kita dapatkanlah hasil min 2, 5, dan 31. Next, property vector. Sifat-sifat vektor yang kita lihat yaitu if A, B, and C are vector in P and C and D are scalar, maka kita dapatkan yang pertama A tambah B sama dengan B tambah A, yang kedua A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C, ini sifat asosiatif. Yang ketiga A tambah 0 sama dengan A, kemudian A tambah minus A sama dengan 0, C kali A tambah B sama dengan CA ditambah CB, C ditambah D dalam kurung dikali A sama dengan CA tambah DA, dan CD dikali A sama dengan CD dikali A. Yang terakhir yaitu 1 kali A sama dengan A. Next, vector in V3, itu vector di V3. 3 vector in V3 plays a special role. 3 vektor di V3 memainkan peranan khusus. Let E equals 1, 0, 0, C equals 0, 1, 0, and K equals 0, 0, 1. The vector E, G, and K are called the standard basis vector. They have length 1 and point in the direction of this positive X, Y, and Z axis. Vektor I dan J dan K ini disebut vektor basis standar. Mereka memiliki panjang 1 dan menunjuk ke arah sumbu X, Y, dan Z positif.
di mana jika kita ketahui A sama dengan A1, A2, A3, maka kita dapat menuliskan A sama dengan A1, A2, A3 sama dengan A1, 00, tambah 0, A2, 0, tambah 00, A3. Ini akan sama dengan A1 dikali vektor 1, 00, tambah A2 dikali vektor 0, 1, 0, tambah A3 dikali vektor 0, 0, 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa A1 sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Thus, any vector in VG can be expressed in terms of I, J, and K. Jadi, setiap vektor dalam V3 dapat diekspresikan dalam istilah I, J, dan K. Misalnya, vektor 1 min 26 yaitu akan sama dengan I dikurang 2J ditambah 6K. Similarly, in two dimension we can write. Demikian pula dalam dimensi 2, kita dapat menulis A1, A2 sama dengan A1I tambah A2J. Ini gambarnya. Ini A1I, A2J, A1, A2. Ini dalam ruang 3 dimensi. For example, if A sama dengan I tambah 2J kurang 3K, dan B sama dengan 4I tambah 7J, express the vector 2A plus 3B in terms of I, J, and K. Nyatakanlah vektor 2A tambah 3B ke dalam suku-suku dari I, J, dan K. Solusinya yaitu menggunakan sifat-sifat vektor 1, 2, 5, 6, dan 7 tadi, kita mendapatkan 2A tambah 3B sama dengan kita kalikan skalar 2-nya ke dalam komponen masing-masing vektor, dan nanti dapatkanlah hasil 14I tambah 4J tambah 15K. Next, unit vector. A unit vector is a vector whose length is 1. For instance, I, J, and K are all unit vector. In general, if A not equals to 0, then the unit vector that has the same direction as is S. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Contohnya tadi yaitu I, J, dan K adalah semua vektor satuan. Secara umum, jika A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan yang searah dengan A adalah U sama dengan 1 per mutlak A dikali A, sama dengan A per mutlak A. Jadi untuk memverifikasi ini, kita biarkan C sama dengan 1 per mutlak A. Maka U sama dengan C dikali A, dan C adalah nilai skalar positif. Jadi, U searah dengan A. Juga, mutlak U sama dengan mutlak CA sama dengan mutlak C dikali mutlak A sama dengan 1 per mutlak A dikali mutlak A sama dengan 1. Jadi, C ini kan adalah 1 per mutlak A. For example, find the unit vector in direction of the vector 2i minus g minus 2k. Solusinya yaitu vektor yang diberikan memiliki panjang. Kita cari dulu dari panjang vektor ini, yaitu kita kuadratkan masing-masing komponen, kemudian kita akarkan, kita dapatkan panjang vektornya adalah 3. Jadi dari persamaan 4 yang tadi, kita dapatkan bahwa vektor satuan dengan arah yang sama adalah 1 per 3, 2 dikali 2i kurang j kurang 2k. Yang tadi 1 per mutlak A-nya adalah 3, kita kalikan dengan vektor, dengan ininya. Dengan 2i kurang j kurang 2k dengan vektornya. Maka kita dapatkan nilainya 2 per 3i dikurang 1 per 3j dikurang 2 per 3k. Ini adalah vektor satuan yang searah dengan 2i kurang j kurang 2k. Next, application vector. Jadi vektor berguna dalam banyak aspek fisika dan teknik. Bagaimana vektor menggambarkan kecepatan dan percepatan benda yang bergerak di ruang angkasa. Salah satunya adalah usaha. A force is represented by a vector because it has both a magnitude measured in pound or newton and a direction. Jadi sebuah gaya diwakili oleh vektor karena memiliki besaran, yaitu yang diukur dalam pounds atau newton, dan arah. If several forces are acting on an object, the resultant force experienced by the object is the vector sum of these forces. Jadi jika beberapa gaya bekerja pada suatu benda, gaya resultan yang dialami benda tersebut adalah jumlah vektor gaya tersebut. For example, berat 100 lb tergantung dari 2 kabel
yang ditujukan pada gambar. Temukanlah tegangan atau gaya T1 dan T2-nya di kedua kabel dan besarannya. Ini gambarnya. Untuk pertama-tama, kita menyatakan dulu T1 dan T2 dalam bentuk komponen horizontal dan vertikalnya. Jadi kita dapatkan T1 sama dengan min mutlak T1 cos 50 derajat I tambah T1 mutlak T2 sin 50 derajat J. Kita misalkan persamaan 5 dan T2-nya sama dengan mutlak T2 cos 32 derajat I tambah mutlak T2 sin 32 derajat J. The resultant T1 dan T2 of the tension curve turbulence in the wake. Jadi, ini kita dapatkan dari gambar. Kemudian, hasil dari T1 dan T2 yang dihasilkan dari tegangan mengimbangi berat W, yang mana T1 T2 sama dengan min W sama dengan 100 Joule. Maka ini kita substitusikan. Kemudian kita substitusikan nilai T1, T2 yang di persamaan 5 dan 6 tadi ke dalam ini. Dan dengan menyamakan komponen, kita dapatkanlah min ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 100. Kemudian, memecahkan persamaan pertama untuk mutlak T2 dan menggantikan yang persamaan kedua. Maka, jadi T2 ini tadi kita samakan menjadi T2, yaitu kita samakan T2 ini yaitu sama dengan T1 cos 50 per cos 32. Dan kita substitusikan ke dalam sini T2-nya. Kita ganti T2-nya menjadi ini. Dan pada hasil akhirnya, ini bisa kita jadikan sin 50 tambah cos 50. Sin 3, sin cos ini adalah tan. Jadi kita dapatkanlah T1-nya 100 per sin 50 tambah tan 32 dikali cos 50, yaitu kurang lebih 85,64 lb. Dan T2-nya kita dapatkan 85,64 lb. Dengan mensubstitusikan mutlak T1, T2 ke dalam persamaan 5 dan 6 tadi, kita dapatkanlah vektor T1-nya yaitu min 55,05I tambah 65,60J, T2-nya yaitu 55,05I tambah 34,4J. Okay, the next material, the dot product. Definition 1. Jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, then the product of A and B, jadi hasil kali titik dari A dan B, yaitu A dikali B sama dengan A1, B1, tambah A2 kali B2, tambah A3, B3. Di mana hasil dari ini bukanlah merupakan vektor, melainkan merupakan bilangan real, yaitu bilangan skalar. For example, find A, B, if. Temukanlah hasil kali A B jika A sama dengan 6 min 23 dan B sama dengan 25 min 1. Dan nomor 2-nya jika A sama dengan 3I tambah 2J kurang K dan B-nya sama dengan 4I tambah 5K. Jadi solusinya di sini 6 min 23 hasil kali titik dikali titik dengan 25 min 1 sama dengan 6 dikalikan 2, min 2 dikalikan 5, dan 3 dikalikan min 1. Dapat hasilnya adalah min 1. Ini bukan merupakan vektor, melainkan bukan bilangan real. Dan untuk nomor 2 juga seperti itu, kita kalikan per komponennya lalu ditambahkan, dapatlah hasilnya 7. Jadi sifat-sifat dari hasil kali titik yaitu yang pertama, jika A dikali titikkan dengan A sama dengan, maka hasilnya adalah mutlak A dikuadratkan. Jika A dikali titikkan dengan B sama dengan B kali A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, A dikali B sama dengan A dikali CB, dan terakhir yaitu jika 0 dikalikan A sama dengan 0. The product A B can be given a geometric interpretation in terms of the angle theta between A and B, which is defined to be the angle between the representation of A and B that start of the region.
Jadi hasil kali titik dari AB dapat diberikan interpretasi geometrik dalam bentuk sudut θ antara A dan B yang didefinisikan sebagai sudut antara representasi A dan B yang dimulai dari titik awalnya, di mana θ besar sama dengan 0 dan θ kecil sama dengan pi. Dengan kata lain, θ adalah sudut di antara garis segmen 0, vektor 0 ke A dan vektor 0 ke B yang terdapat pada gambar. Jadi ini adalah θ, sudut di antara OA, vektor OA dan vektor OB. Di mana teorema 3 yaitu if θ is the angle between the vector A and B, jika θ adalah sudut di antara vektor A dan B, maka A kali titik dengan B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali dengan cos θ. For example, temukan A dikali titik dengan B jika mutlak A-nya sama dengan 7, mutlak B-nya sama dengan 4, dan sudut antara A dan B adalah 30. Menggunakan teorema 3 tadi, di mana A kali titikan dengan B adalah mutlak A dikali mutlak B dikali cos θ. Kita masukkan mutlak A-nya sama dengan 7, mutlak B-nya sama dengan 4, dan sudutnya yaitu adalah 30 derajat. Berarti cos 30, di mana 7 kali 4 adalah 28, cos 30 setengah akar 3. Dapatkan hasil 14 akar 3. Corollary 6, yaitu akibatnya if θ is the angle between the non-zero vector A and B, jika θ adalah sudut antara vektor 0 dari A dan B, maka cos θ sama dengan A kali titik dengan B per mutlak A dikali mutlak B. Two non-zero vector A and B are called perpendicular or orthogonal if the angle between them is θ equals P per 2. Jadi dua vektor tak 0 A dan B disebut perpendikular atau tegak lurus jika sudut di antaranya yaitu θ sama dengan pi per 2. Maka teorema 3 di sini akan menghasilkan A hasil kali titik B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikalikan cos pi per 2 yaitu sama dengan 0 karena cos 90 adalah 0. And conversely, if A dot B equal 0 dan jika A dan B sama dengan 0, maka cos θ akan sama dengan 0. Jadi θ-nya adalah pi per 2. The zero vector O is considered to be perpendicular to all vectors. Therefore, we have the following method for determining whether two vectors are orthogonal. Jadi vektor 0 dianggap tegak lurus terhadap semua vektor. Oleh karena itu, kita memiliki metode berikut untuk menemukan apakah dua vektor itu ortogonal. For example, find the angle between the vector A, 4, 3, B, 2, minus 1. Temukanlah sudut antara vektor tersebut. Jadi kita cari dulu mutlak A-nya dengan cara yang telah kita panjang. Mutlak A ini adalah panjang vektor, yaitu dengan cara sebelumnya. Kita kedua kuadratkan komponennya, ditambahkan lalu kemudian kita akarkan. Kita dapatkanlah panjang vektor A-nya 5 dan panjang vektor B-nya adalah akar 5. Kita masukkanlah ke rumus tadi yaitu cos θ sama dengan A dot B per mutlak A dikali mutlak B. Ini kita kalikan 4 kali 2 ditambah 3 kali min 1 yaitu min 3. Dapatkan 5 dan ini 5 akar 5, 1 per akar 5. Maka sudut antara A dan B adalah θ sama dengan cos inverse 1 per akar 5, yaitu nilainya kurang lebih 63 derajat. Next, theorem 7, two vector A and B are orthogonal if and only if A dot B equals 0. Jadi, vektor A dan B akan ortogonal atau tegak lurus jika dan hanya jika A hasil kali titik H dikalikan titik dengan B sama dengan 0. For example, determine whether the given vector are orthogonal, parallel, or neighbor. Jadi, tentukanlah bahwa vektor yang diberikan merupakan ortogonal atau to check if they are orthogonal, we simply check whether if their dot product is 0 as follow. Jadi kalau kita mau ngecek dia ortogonal, kita harus pastikan bahwa tadi hasil kali titiknya sama dengan 0.
Kalau kita kalikan di sini, kita dapatkanlah hasil kali titiknya itu adalah 0. Since the dot product is 0, karena kita dapatkan hasil produknya adalah 0, we know that these vector are orthogonal or perpendicular. Kita ketahui bahwa vektor tersebut adalah ortogonal atau perpendicular. Direction angle and direction cosinus, arah sudut dan arah. Vector A are the angle alpha, beta, dan gamma. Jadi arah sudut dari vektor tak 0A adalah sudut alfa, beta, dan gamma pada interval 0 sampai dengan P. That A make itu positif X, Y, and Z axis respectively. Yang dimana A dibuat dengan sumbu X, Y, dan Z positif masing-masing. Cosinus of direction angle, cos alpha, cos beta, and calculation cosinus of the vector A using Crowley 6 with B replaced by I. Jadi cosinus dari arah sudut-sudut cos alpha, cos beta, dan cos gamma disebut dengan arah cosinus dari vektor A. Menggunakan Crowley 6 tadi, kita dapat dengan menggantikan B dengan I, kita dapatkan cos alpha sama dengan A1 per mutlak A atau panjang vektor A. Kemudian serupa, kita juga mendapatkan cos beta sama dengan A2 per mutlak A, dan cos gamma sama dengan A3. Ini yang terdapat pada gambar ini. For example, find the direction angle of the vector A, 1, 2, 3. Temukanlah arah angle, arah sudut dari vektor A, yaitu 1, 2. Jadi, untuk pertama-tama kita cari dulu panjang vektor A-nya, yaitu mengkuadratkan 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, kemudian diakarkan. Dapatkanlah panjang vektor A-nya itu akar 14. Dan langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu cos alpha tadi A1 per panjang A, maka 1 per akar 14, cos betanya A2 per akar per mutlak A, yaitu 2 per akar 14, dan cos gammanya yaitu A3 per mutlak A, yaitu 3 per akar 14. Maka didapatkan alpha sama dengan cos inverse 1 per akar 14, yaitu kurang lebih 74 derajat, dan cos inverse beta yaitu cos inverse 2 per akar 14 yaitu 58 derajat, dan gamanya yaitu cos inverse dari 3 per akar 14, 37 derajat. Projection. The figure show representation PQ and PR of the vector A and B with the same initial point P. Jadi gambar tersebut menunjukkan representasi PQ dan PR dari dua vektor A dan B dengan titik awal yang sama, yaitu P. If S is the dot on the dotted graph from R to the line containing PQ, jika S adalah kaki tegak lurus dari R ke garis yang memuat PQ, then the vector with representation PS is called the vector projection of B onto A and is denoted B onto A and is denoted by proj BA. Maka vektor dengan representasi PS disebut proyeksi vektor B ke A dan dilambangkan dengan proj AB. Ini adalah proj AB, ini adalah proj AB. The scalar projection of B onto A, also called the component of B along A, is defined to be the segment magnitude of the vector projection. Proyeksi skalar B ke A, yang dimana juga disebut komponen B sepanjang A, didefinisikan sebagai besaran pertanda dari proyeksi vektor, which is the number mutlak B cos theta, where theta is the angle between A and B, yang merupakan bilangan mutlak B cos theta, di mana theta adalah sudut antara A dan B. Jadi ini com AB. Maka di sini kita dapatkan rumus, yaitu proyeksi skalar dari B ke A, yaitu com AB, yaitu adalah A kali titik dengan B per mutlak A atau panjang A, dan proyeksi vektor dari B ke A yaitu proj AB ya sama dengan A kali titik dengan B sama dengan mutlak A dikuadratkan dikalikan dengan A. For example, find the scalar and vector position of A. Jadi untuk awal
cari dulu panjang vektor A, kita dapatkan 9, dan skala projection of B yang ditanya adalah skalar dan vektor projection. Jadi seperti rumus tadi, kalau skalar berarti kom AB yang mana rumusnya A kali titik B per panjang A. Ini kita kali titikkan, kita dapatkan hasilnya 1, panjang vektornya tadi 9, kita dapatkanlah skalar projection atau proyeksi skalarnya itu 1/9. Nah, the vector projection skalar projection can be vector integration of A. Sedangkan proyeksi vektornya yaitu hasil kali titik dari AB per panjang A dikuadratkan dikali A. Ini tadi setelah kita dapatkan 9, maka kita kalikan A per panjang A. 1/81, karena tadi A-nya adalah 9, ini berarti 9, 9 kali 9, dan A-nya merupakan 4, 7, dan 4. Kita dapatkanlah proyeksi vektornya itu 4/81, 7/81, dan min 4/81. Next, calculating log. In section 6.4, we define the work done by a constant for F in moving an object through a distance D as we equal to D. Jadi dalam bagian 64 kita mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya konstan F dalam menggerakkan suatu benda melalui jarak D sebagai W sama dengan P kali D. Tetapi ini hanya berlaku bila gaya diarahkan sepanjang garis gerak benda. Namun anggaplah bahwa gaya konstan adalah vektor F sama dengan P kali vektor PR yang menuju ke arah lain. Jika gaya tersebut menggerakkan benda dari P ke Q, maka vektor perpindahannya adalah D sama dengan P vektor PQ. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya ini didefinisikan sebagai produk dari komponen gaya sepanjang D dan jarak tempuhnya yaitu B sama dengan mutlak P cos theta kali D ini. Jadi dari teorema 3 kita dapatkan bahwa W sama dengan P kali P cos theta, di mana ini akan sama dengan hasil kali titik dari P kali D. Jadi dapat kita simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya konstan F adalah hasil kali titik dari V dan D, di mana D adalah vektor perpindahannya. Example, carilah usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan 8I kurang 6J tambah 9K yang menggerakkan sebuah benda dari titik 0, 10, 8 ke titik 6, 12, 10 sepanjang garis lurus. Jarak diukur dalam meter dan gaya dalam newton. Solusinya, jika gayanya konstan, maka usaha yang dilakukan diberikan oleh rumus V sama dengan hasil kali titik PD, di mana D adalah perpindahan titik di mana gaya bekerja. Ketika benda bergerak dari 0, 10, 8 ke 6, 12, 10, perpindahannya diberikan oleh D sama dengan 6 dikurang 0, jadi X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1. Kita dapatkan hasilnya, vektor perpindahannya itu 6, 2, 12. Substitusikan vektor gaya yang diberikan dan D dalam persamaan 1 tadi. Maka kita dapatkan W sama dengan V, hasil kali titik D. Kita kali titik kedua vektor ini, kita dapatkan hasilnya 144 Newton meter. Oke, next, the cross product. Definition for jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali silang dari A dan B merupakan sebuah vektor di mana A kali silang B sama dengan A2 kali B3 dikurang A3 kali B2, A3 B1 dikurang A1 kali B3, dan A1 B2 dikurang A2 B3. Jadi kalau hasil kali titik tadi, hasil akhirnya itu bukan vektor, melainkan bilangan real. Tapi kalau hasil kali silang, hasil akhirnya tetap merupakan vektor.
In order to make definition more easier to remember, we use the notation of determinant. If we now rewrite the definition for using second order determinant and the standard basis vector I, J, and K, we see that the cross product of the vector A and B is. Agar definisi 4 tadi lebih mudah diingat, kita menggunakan notasi determinan. Jika sekarang kita menulis ulang definisi 4, menggunakan determinan orde kedua dan vektor basis standar I, J, dan K, kita lihat bahwa perkalian silang dari vektor A, AI, A, dan B, yaitu A kali B sama dengan, ini determinan I, determinan J. Kita cari determinannya. In view of the similarly we often write, mengingat kesamaan, kita sering menulis A kali B, I, J, K, A1, B1, A2, B2, A3. Jadi, untuk lebih memudahkan mengingat, ini adalah rumus dari hasil kali silang. Teorem 8 yaitu the vector A cross B is orthogonal to both A and B. Yaitu vektor A kali silang B adalah ortogonal untuk kedua vektor A dan B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Carilah hasil kali silang dari A kali B dan buktikan bahwa vektor tersebut ortogonal terhadap keduanya, yang dimana A-nya adalah 230 dan B-nya 105. Solusinya yang pertama kita cari dulu hasil kali silangnya. Kita misalkan menjadi C, berarti C sama dengan A kali silang B. Ini tadi rumus supaya kita mudah mengingat, kemudian kita cari determinannya. Kalau untuk mencari I, kita tutup I-nya, berarti 3005. I dan J kita tutup J-nya 2105, K-nya kita tutupkannya 2130. Dari masing-masing determinan, hasil akhirnya adalah 15I kurang 10J kurang 3K. We find the dot product of vector C with vector A and B in order to find out whether if it is orthogonal to both or not. Jadi untuk menemukan bahwa kedua vektor tersebut ortogonal, kita cari hasil kali titik dari C tadi, yaitu hasil kali silang AB, dan kita kalikan terhadap masing-masing vektornya. Yaitu yang pertama kita kali titik dengan A, kita dapatkan hasilnya 0, dan kita kali titikkan dengan B, kita juga dapatkan hasilnya 0. Maka dari 1 dan 2 ini, karena hasilnya adalah sama dengan 0, jadi dapat kita simpulkan bahwa vektor C ortogonal atau tegak lurus kepada kedua vektor A dan B. Next, the theorem 9, yaitu jika theta adalah sudut antara A dan B, dari mana theta besar sama 0 dan theta kecil sama phi, maka mutlak dari A kali silang B sama dengan mutlak A kali mutlak B dikali sin theta. Corollary-nya yaitu two non-zero vector A and B are parallel if and only if dua vektor tak 0, A dan B akan paralel jika dan hanya jika A cross B sama dengan 0. For example, temukanlah vektor yang tegak lurus pada bidang yang melewati titik P146, P-251, dan R-1-11. Solusinya, vektor PQ dikali silangkan dengan PR akan tegak lurus kepada kedua vektor PQ dan PR, dan tegak lurus kepada bidang yang melewati PQ dan R. Jadi kita tahu bahwa PQ-nya, vektor PQ yaitu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1, kita dapatkan min 3I tambah J kurang 7K. Begitu juga PR, kita dapatkan min 5J kurang 5K. Dengan menghitung hasil kali silang dari vektor ini, kita dapatkanlah min 40I kurang 15J tambah 15K. Maka vektor ini merupakan tegak lurus kepada bidang yang diberikan. Sifat-sifat dari hasil kali silang yaitu di mana A kali silang B akan sama dengan min B dikali A, CA dikali B sama dengan C, dalam kurung A kali silang B sama dengan A kali silang CB,
A dikali silang B tambah C sama dengan A kali silang B tambah A kali silang C. A tambah B dikali silang C akan sama dengan A dikali silang C ditambah B kali silang C. A kali titik B kali C sama dengan A kali silang B dikali titik C. A dikali silang B kali silang C akan sama dengan A kali titik C dikali B kurang A kali titik B dikali C. Kemudian teorema 14 yaitu the volume of the parallelepiped determined by the vector A, B, and C is the magnitude of their scalar triple product. Di mana volume parallelepiped ditentukan oleh vektor A, B, dan C adalah besaran hasil karya lengkap tiga skalarnya, yaitu rumusnya V sama dengan A kali titik B kali C kali silang. Dimutlakkan. For example, gunakanlah perkalian tiga skalar untuk memastikan bahwa vektor U dan W adalah koplanar. Pertama kita menghitung dulu hasil kali silangnya, yaitu kali silang dari V dan W. Hasil kali silang ini kemudian kita kalikan dengan vektor U, yang U-nya yaitu menjadi skalar, yaitu I, min 5, dan min 2. Ini adalah vektor U. Dan kita dapatkanlah hasilnya sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan teorema 14 tadi, volume dari parallelepiped ditentukan oleh A, B, dan C adalah 0. Ini berarti bahwa A, B, dan C adalah koplanar. Jadi kalau koplanar itu next, torsi. The idea of a cross product occurs often in physics. Ide produk silang atau ide hasil kali silang seringkali muncul dalam fisika. In particular, we consider a force F acting on a rigid body at a point given by a position vector n. For instance, if we tighten a bolt by applying a force to a rod as in figure, we produce a turning effect. Secara khusus, kita pertimbangkan gaya F yang bekerja pada benda tegar pada titik yang diberikan oleh vektor posisi R. Misalnya, jika kita mengencangkan baut dengan menerapkan gaya pada kunci pas seperti pada gambar, maka kita akan menghasilkan efek belok. The torque T is defined to be the cross product of the position and force vector. Torsi T didefinisikan sebagai produk silang dari posisi dan vektor gaya, yaitu torsi T yaitu R dikali silangkan dengan V ini. Jadi kita mencari ini, maka rumusnya adalah R dikalikan dengan V kali silang. And measure the tendency of the body to rotate about the origin, dan mengukur kecenderungan benda untuk berputar di sekitar titik asal. The direction of the torque vector indicate the axis of rotation. Arah vektor torsi menunjukkan sumbu rotasi. According to Theorem 9, the magnitude of the torque is dari teorema 9, besar torsi adalah R dikali V dimutlakkan, maka mutlak torsi yaitu mutlak R dikali mutlak F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut antara posisi dan vektor gaya. Perhatikan bahwa satu-satunya komponen F yang dapat menyebabkan rotasi adalah yang tegak lurus dengan R, yaitu mutlak F sin theta. Besarnya torsi sama dengan luas jajar genjang yang ditentukan oleh R dan F. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal, yaitu sebuah baut dikencangkan dengan menerapkan gaya 40 Newton ke kunci pas 0,25 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar. Temukanlah besarnya torsi di sekitar pusat baut. Jadi ini, sebuah baut dikencangkan dengan menerapkan gayanya 40 Newton, kunci pasnya besarnya 0,25 meter, dan sudutnya yang diketahui adalah 75 derajat. Kita disuruh mencari besarnya torsi di sekitar pusat baut. Maka solusinya itu besar vektor torsinya adalah, ini rumus tadi, kita masukkan angka-angkanya di mana R-nya 0,25, F-nya 45, dan sudutnya 75 sin 75. Kita dapatkanlah hasilnya yaitu 9,66 Newton-meter. Jika baut berulir ke kanan, maka vektor torsi itu sendiri adalah T sama dengan vektor T dikali N, yaitu 9,66 N. N adalah vektor satuan yang diarahkan ke bawah ke dalam halaman dengan aturan tangan kanan. Jadi ini adalah contoh atau aplikasi
komposisi dari the cross product hasil kali silang. Okay, that's all from me. Thank you for your attention. If you have any question, please comment in below. Sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.